Sebagai kuasa hukumnya, harapannya tuntutannya itu maksimal. Memang dari awal kami mengharap maksimal. Tuntutannya maksimal Iya. ya. Karena apa? Jengkelnya kami di sini sebelum kasus ini terekspos, di sini ada perbuatan-perbuatan sebelum itu untuk menghilangkan atau mengaburkan kasus ini. Di situ kami jengkelnya itu. Makanya kami getol untuk memperjuangkan atau mengawal perkara ini sampai selesai. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini juga tadi juga disampaikan membuka kasus-kasus yang lebih besar. Iya. Jadi sampai bersyukur ya bahwa gara-gara kasus ini kemudian membuka kotak Pandora yang lebih besar. Siap. Betul. Sekarang saya ke Profesor Sunarno Edi Wibowo ini. Rob, ini ada satu fenomena yang luar biasa sih menurut saya, bahwa Kejaksaan Agung menemukan duit begitu banyak, ya kan, emas begitu banyak, yang konon ini diperoleh oleh oknum ini selama 10 tahun. 10 tahun ya. Nah, menurut Profesor apa? Fenomena apa ini? Inilah fenomena bahwa ternyata kalau masyarakat mencari keadilan ternyata nggak akan adil. Keadilan sudah ada. Berarti apa? Berarti benar kalau hukum itu adalah tajam ke bawah, tumpul di atas. Nah ini dugaan-dugaan keras. Oleh karena itu bersesuaian dengan adanya Hakim 3 yang dari Pengadilan Surabaya. Ini kan namanya tertangkap tangan. Ya. Nah, tapi memang ada tertangkap tangan, ada kalau kita bicara masalah kuhap pasal 1 ke 19, ini tertangkap tangan itu dari izin. Oleh karena di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 2 tahun 86 harus seizin Mahkamah Agung kalau nggak tertangkap tangan. Tapi karena tertangkap tangan, jadi mengamati intensif ternyata ketangkap jeder ada 2 bukti. Nah makanya dianggap tangkap tangan sehingga melalui apa yang disampaikan. Jadi bisa saja kalau nggak ketangkap tangan, bisa saja proses ini tidak sesuai dengan prosedur, bisa di pra-peradilan. Tapi ini adalah merupakan satu bagian sudah ketangkap, barang buktinya ada dan semuanya selesai. Berarti sudah ditahan. Kenapa? Karena inilah yang menjadi persoalan. Jadi menjadi pertanyaan, bukan dikarenakan 3 hakim ini, tapi ada persoalan yang besar sekali. Yang disampaikan oleh Pak Ferdi tadi adalah yang paling besar, yaitu ada uang 1 triliun. Nah, ini ada pejabat Mahkamah Agung, pejabat ini. Ya, namanya tadi sudah disebutkan ya tadi, yaitu Siroliji ya. Nah, berarti selama 2012 sampai 2022 ini 10 tahun. Nah, dari situlah ini menjadi satu fenomena yang luar biasa. Siapa uang siapa saja yang ada ini yang nyetor ini siapa aja? Oh ya, setor biasanya. Segala sesuatu kan bisa diatur. Nah, iya kalau setornya orang 1, kalau setornya orang 100 dari 10 tahun. 10 tahun ini. Nah, berarti perkara-perkara di mahkamah ini sudah luar biasa. Luar biasa ya, mohon maaf kalau dikatakan institusi ini sudah nggak benar, rusak dan sebagainya boleh. Kenapa? Namanya Mahkamah Agung. Jadi pikirannya jangan sampai nggak agung. Nah kalau nggak agung, nah ini nggak usah bicara yang mulia, yang terhormat, atau saudara. Tapi kalau yang mulia terlalu besar. Rob, kan tadi disinggung bahwa ini diperoleh selama 10 tahun. Penyidik Kejaksaan Agung ini apa yang harus menurut Anda, apa yang harus dilakukan untuk menuntaskan? Jaksa kan sudah saya sampaikan bahwa jaksa ini harus sampai tuntas. Dia harus menyidik, ini sudah dik lagi, bukan lagi penyidik. Didik ini jadi tersangka yang digeledah sejumlah 1 triliun. Jadi orang-orang yang pernah nyetor kepada Pak Zarof Rikar ini, tersangka ini nggak bisa tidur. Ya, saya jelaskan bahwa namanya penegak hukum. Penegak hukum itu ada hakim, ada jaksa, ada polisi. Dan ada seorang pengacara. Advokat ya? Ya, 18/2003 pasal 5 itu. Ya, tapi ya nggak bisa tidur ini. Soalnya ini adalah sesuatu tersistem. Jadi
ini kelihatannya banyak pengacara nggak bisa tidur. Untuk saat ini. Ya, karena jangan-jangan namanya ada di situ. Iya, perkara berapa? Oh, zero, siapa? Nah, sudah cek. Nah, berarti sudah ada bukti. Bisa ketangkap. Legal standingnya, legal formalnya, Undang-Undang 3199 ini tidak ada masa kedaluarsa. Nah, ini yang bahaya. Kecuali KUHP 13 tahun bisa, tapi kalau ini nggak bisa. Kapanpun bisa. Bisa ya. Bisa iya. Oke. Kalau sudah kejadian. Ya. Jadi dari penyidik menyebutkan bahwa 3 hakim itu kebagian 20 miliar. Banyak bener nih, ya kan? Tentu bukan hanya hakim lah yang diiming-imingi gini ya. Saya pertanyaan, Anda boleh jawab, boleh tidak. Apakah kuasa hukum pernah ditawari sesuatu oleh keluarga atau pengacaranya dari Ronald Manur yang sekarang jadi terpidana ini? Ya. Cuman kalau intervensi memang ada. Artinya dalam artian kami itu diminta. Nanti ini skenario ini jalan mulus gitu ya. Mungkin arahnya seperti itu. Iya. Dan intervensi semacam itu oleh teman-teman kuasa hukum dari keluarga korban tidak digubris ya. Tidak. Alhamdulillah. Ya. Dengan tegas kami menyatakan ini masalah kemanusiaan karena ini. Jadi tegak lurus lah ya. Tegak lurus. Mas Eko, selain masalah nyawa dan kemanusiaan, Anda tetap berada di jalan yang lurus itu tadi. Siap. Yang pertama karena perempuan dan dari keluarga yang kurang mampu dan juga ternyata mempunyai anak yang masih kecil. Di situ semakin menguatkan bebas. Tim kuasa hukum ini kan mencari solusi, mengadu ke DPR, KY, lalu kemudian juga ke Kejaksaan Agung. Selama proses setelah itu apakah Anda melihat bahwa pengaduan Anda ini direspon oleh KY, Komisi 3, termasuk oleh Kejaksaan Agung? Untuk beberapa instansi sangat merespon cepat. Termasuk dari KY juga sudah memberikan rekomendasi. Ya, cuman dari Mahkamah Agung, rekomendasi yang diberikan oleh KY sampai saat ini itu menurut kami sangat lambat. Oh, jadi rekomendasi Komisi Yudisial untuk menindak 3 hakim itu ya karena terbukti melanggar kode etik lah gitu. Lambat itu eksekusinya. Eksekusinya sangat lambat. Sampai pada akhirnya ada penangkapan dan sampai diputus membaca sampai detik ini tidak memberikan kebijakan apapun atau tindakan terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Yudisial. Oke, Mas, sepanjang mengikuti atau mengawal kasus ini sampai adanya putusan kasasi yang menghukum 5 tahun ini, apa yang paling tidak bisa Anda lupakan? Ketika prosesnya kan awal terus nih, betul kan? Awal terus, diikutin terus kemana-mana gitu. Apa yang tidak bisa? Yang tidak bisa saya lupakan itu ketika kami menjaga mayatnya selama 2 hari di Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk dilakukan otopsi itu. Kami mengawal selama 2 hari di situ, kami melihat tubuh. Di situ saya melihat ada seorang ibu yang sedang sakit pada waktu itu. Mengawal dan melihat jenazah almarhum ketika proses otopsi ya, Mas ya. Rob, ya isinya 5M ditulisi untuk kasasi, gitu ya. Dan kemudian ada kabar bahwa Mahkamah Agung telah membentuk, ya, menunjuk 3 orang hakim, ya, di pengawasan untuk di kamar pengawasan ya, untuk memeriksa 3 hakim yang memeriksa di tingkat kasasi. Hakimnya adalah Pak Susilo, ada Ainal Mardiah sama Soekarno. Kan orang internal, ya temannya sendiri lah yang meriksa ya. Ya 3 hakim diperiksa 3 hakim, gitu. Menurut Anda apakah perlu Mahkamah Agung atau siapapun? Ini 1 variabel, tapi Mas Pras tadi sudah 1 lagi berarti 2 variabel. Tadi ada rekomendasi, jadi nggak fair lah. Jadi sebetulnya kalau sudah apa yang disampaikan tadi ternyata ini sampaikan loh ya,
kalau kita tapi menurut keterangan apa yang disampaikan oleh Mas Pras ini, ternyata ini pembunuhan. Jadi kalau 338 syarat primer, subsidiar, lebih subsidiar, berarti ada subsidiarnya, yaitu dari masa 5 tahun nih. Tapi hal ini kalau kita bicara Undang-Undang 48 ya, 48 2009 pasal 51 atau pasal 10, meskipun apapun dia punya satu kewenangan independen. Bicara Mahkamah Agung, apalagi 4E, 4D tadi kalau nggak salah hakim yang 3 dari PN itu sudah 4. Jadi harus keputusan di luar Mahkamah Agung, contohnya akademisi atau yang berhubungan dengan tokoh atau jangan-jangan yang ngerti persoalan-persoalan hukum. Jadi itu. Jadi lebih luasa tinggal menunjuk saja. Nah, yang penting adalah Ketua Mahkamah Agung menyerahkan rekomendasi pada Presiden agar untuk membuat satu keputusan adalah untuk memeriksa 3 hakim agung itu adalah di luar institusi Mahkamah Agung. Jadi itu lebih fair. Oh, jadi objektif. Yang luar ya? Iya, luar dong. Kalau yang meriksa koncone sendiri kan? Ya. NKK, nulung konco-konco, jangan sampai itu. NKK yang nulung konco-konco. Nulung konco-konco, KKKN, tapi janganlah. Lebih baik nanti lebih apa? Lebih objektif, netral, harus orang lain. Kalau enggak, nanti masyarakat ini sudah dikecewakan. Langsung nggak percaya gitu ya? Dia tanya, supaya percaya lah. Maksud saya biar memoles lah. Sekarang 3 hakim PN sedang diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait dengan temuan barang bukti 20M. Ya kan? Di masing-masing rumahnya itu. Lalu muncul kemudian pejabat ini, yang ini. Sebenarnya menurut Anda, ya, apakah ini satu rangkaian yang melibatkan seorang pengacara atau seorang advokat yang dalam konteks ini adalah pengacaranya si terpidana, ya kan? Sebenarnya namanya Lisa Rahmat jadi tersangka juga sekarang. Sebenarnya gimana sih Profesor supaya ini nggak jadi lingkaran setan terus menerus begini nih, ya? Apa yang bisa dilakukan oleh asosiasi advokat, entah itu Peradin, entah apapun untuk kembali mengurangi. Jadi kan peran ini kan sebenarnya jadi aparat penegak hukum yang harus kan pengacara Pak aparat penegak hukum juga kan? Iya. Tapi dia begini ini. Dan terus terjadi kan? Gimana menurut Pak? Ini sebetulnya saya punya buku, hampir buku saya 17. Iya. Ngapunten. Jadi kalau demikian harus ada namanya moral. Penting itu. Seorang penegak hukum loh saya, moral, etika, ya toh, integritas, proporsional. Jadi kalau sudah ada 4 pada itu, berarti jadi itu harus jangan sampai seorang pengacara dikarenakan hanya mendorong, akhirnya kena semua. Ada lawyer, ada advokat, ada hakim, ya toh, ada jaksa, ada kepolisian. Ini kan satu lingkaran. Tapi sebetulnya kalau kita bicara proporsional, maka itu yang memang apa yang menjadi sumpah seorang advokat itu disumpah demi keadilan. Nah, persoalannya begini, apakah memang ada aturan yang memungkinkan kalau memang terbukti pengacara atau advokat itu menjadi bagian dari suap menyuap, lalu izinnya dicabut dan dia nggak boleh beracara terus sampai seumur hidup gitu loh, kayak itu ada nggak sih Prof, aturan kayak gitu? Jadi orang ini kalau terbukti pengacara nih advokat menyuap hakim dan seterusnya, lah dicabut izin prakteknya dan tidak boleh menjalankan praktek lagi sebagai acara. Mungkin nggak itu dilakukan? Iya, oleh karena asosiasi advokat itu sekarang banyak, hampir 81. Jadi kalau ini cabut bisa saja, bisa ke A, ke B, ke C, ke D. Jadi saya kira agak susah untuk mencabut itu, karena AU-nya ini banyak. Jadi bisa loncat. Jadi sebetulnya inilah yang namanya seorang advokat ini, saya berharap harus dibekali dengan apa yang menjadi satu, yaitu tentang apapun moral itu harus dijaga, etika dijaga, integritas dijaga, proporsionalisme dijaga. Nah, ini penting sekali. Kalau enggak, saya kira bisa saja dengan terjadi
Ya bukan nanti hakim, oh, bukan kesalahan saya karena lawyernya yang itu yang bisik-bisik. Nah, jadi itulah yang menjadi persoalan supaya nantinya ke depannya jangan seperti ini. Saya berharap jadilah seorang pengacara yang profesional. Meskipun kalah tidak ada masalah, menang kalah itu hal yang biasa. Nah, juga demikian. Baik hakim sendiri jadi menghadapi sebagai seorang pengacara ketika pengacara itu bisa bukan berkelit, tahu tentang dia itu pandai dengan apa ya yang berhubungan dengan strategi hukum, janganlah ya biasa. Kalau seorang pengacara itu dianggap di bawah, padahal banyak seorang pengacara itu yang pinter-pinter, tapi kalau kita gunakan sesuatu yang profesional, sesuatu yang adil, sesuatu yang baik, itu nanti akan tertanam di masyarakat sendiri. Yang menilai adalah masyarakat sendiri, bukanlah siapa-siapa. Itu penting untuk sebagai menjadi seorang advokat yang baik. Jangan sampai nanti terjadi advokat yang hitam, itu yang saya harapkan. Saya ke Mas Eko lagi ya. Mas Eko, ini ada pengacaranya Ronald Tanur namanya Lisa Rahmat, ya juga sebagai tersangka karena dialah perantara itu. Menurut pengalaman Mas Eko, pernah nggak Mas Eko ketemu dengan penasihat hukum dari Ronald Tanur ini? Ya, saya pernah ketemu dengan beliau di waktu itu ketika melakukan gelar perkara khusus di Mabes Polri, Wasidik Mabes Polri. Jadi pada waktu itu beliau pihak Ronald ini tidak menerima, hanya dimasukkan pasal 338 dan 351. Oh, jadi dia tidak terima kalau kasus ini hanya dijaring dengan 338 dan 351. Lah mintanya apa? Kelalaian, pasal 359. Oh, pasal 359 juga dimasukkan. Dimasukkan seperti itu. Karena mereka tidak sependapat kalau ini adalah penganiayaan. Artinya jangankan pembunuhan, penganiayaan ini bukan, ini kelalaian. Gitu ya. Seperti itu. Jadi pas saya bertemu dengan beliaunya itu pada saat gelar perkara khusus, gelar khusus itu. Tapi tidak ada dialog ya, tidak ada obrolannya sebatas ya salim aja. Oh, gitu. Berjabat tangan. Berjabat ya. tangan. Nah, ingin saya tanyakan dalam konteks apa Mas Eko waktu itu berada di Mabes Polri, Pak? Emang diundang atau bagaimana? Diundang sebagai kuasa hukum dari keluarga korban. Oke, Mas. Apakah sepanjang Anda mulai dari vonis bebas sampai ke koordinasi dengan Kejaksaan Agung sempat memang sempat diajak koordinasi oleh Kejaksaan Agung. Iya itu ya. Jadi sempat, jadi sebenarnya Anda juga sudah punya sinyal, diberi sinyal klien Anda ini. Gitu ya? Oke. Saya mau ke Profesor Bowo dulu, Prof. Iya. Ini kan begini nih. Setelah kasus ini meledak, ya kan, lalu terjadi serangkaian proses, ujungnya nanti ini apa nih? Ya, ujung dari ujungnya seluruh pemeriksaan yang dilakukan. Ya, tersangkanya 3 hakim, 1 pengacara. Saya melihat untuk memprediksikan, menganalisa. Ini akan terjadi nanti tersangkanya banyak. Oh, muncul tersangka lain. Tersangka lain dikarenakan uang ini setiap gebokan itu ada catatannya, catatan. Ini menjadi persoalan. Sebetulnya kalau gebokan jangan sampai ada catatan. Nah ini dari mana? Ini yang menjadi kunci ada Jarod Richard tadi. Nantinya ini kelihatannya harus memang benar-benar penyidikan yang ekstra. Tapi yang jelas nanti akan terjadi ini. Gak diduga nih. Namanya, mohon maaf ini, bukan balas budi, ya kayak kabinet. Tapi nantinya, ya ujung-ujungnya, awas ya, terjadi diharmonis lagi. Oh, disharmoni ya? Ini terjadi. Nantinya bisa saja jaksa nuntut ini ilustrasi. Balas dendam ini akan terjadi di seluruh Indonesia. Dikarenakan kalau hakim itu ada ikatan, ya Persatuan Hakim Indonesia ada ketua itu tadi, yaitu ada persatuannya. Sehingga nantinya di tiap-tiap pengadilan kelihatannya bisa saja nanti
JPU nggak bisa masuk ruangannya, jangan bicara koordinasi. Kalau bahwa apa keadilan itu akan menyertai dari masyarakat, saya kira demikian. Ini akan terjadi. Nah inilah memang awal. Saya berharap ini harus proporsional, tapi janganlah ya nanti terjadi clash dan sebagainya. Ini mohon maaf Pak Teguh, saya 30 tahun jadi seorang pengacara. Pertama kali inilah Jaksa Agung menangkap hakim. Ini pertama kali. Cara loh ini. Ya, kita apresiasi lah. Nah, ini akan terjadi lagi nantinya. Akan terjadi seperti ini lagi. Kenapa? Karena persoalan bukan apa-apa. Karena ini nyawa. Nyawa sudah kelihatan. Semua dilakukan dan diakui. Ternyata meleset. Ternyata melesetnya apa? Ini nggak main-main risfrak. Tapi yang jelas ada putusan nggak bisa PK meskipun itu angka 25 tahun, jaksa nggak bisa PK. Yang bisa PK adalah Ronald Tanur ya dengan ahli warisnya bisa, dengan pengacara bisa. Jaksa nggak bisa sudah. Ya. Yang bisa itu Ronald Tanur. Saya kepingin bebas, bisa ngajukan PK. Bisa masih ada peluang, masih ada peluang. Ya. Ini harus dikawal ya kalau gitu ya. Oh ya, monggo kalau itu dikawal ini ya. Ini kan bentuk pengawalan, makanya harus hati-hati ya toh. Nah ini ada tribun ini. Jadi pertama ada dua, yaitu ada novum dan ada kekhilafan. Apakah ini ada kekhilafan hakim? Nah memang kita bicara masalah 363 atau 263 mohon maaf, buat ya, sama 244. Kalau nggak salah. Ada sesuatu ini bahaya sekali dikarenakan apa? Inilah terjadi persoalan dikarenakan kalau itu frisrak, itu bebas murni, itu agak sulit untuk kena hukuman. Sebetulnya nggak bisa untuk kasasi itu sebetulnya nggak bisa sebetulnya. Sebenarnya untuk kasus frisrak lalu kemudian dikasasi dihukum itu agak susah ya. Tapi ini kenapa kok bisa diputus 5 tahun. Nah, ini adalah persoalan, makanya tahu semua. Para pakar tahu semua. Berarti ada apa sebalik ini? Apakah ada udang di balik rempeyek? Atau boleh. Udang di balik batu? Nah, artinya sebenarnya masih ada lubang untuk dipersoalkan di PK ya. PK. Oke, gini Pak, ini satu pertanyaan terakhir nih. Terakhir. Menurut Anda, mengapa sih aparat penegak hukum termasuk mantan pejabat Mahkamah Agung kok nyimpen duit itu secara tunai? Iya. Ngapain? Di rumah disimpan dibungkus plastik tunai dan dalam mata uang asing, mengapa ini menurut Anda? Iya, karena ada PPATK dong. Ini kan takut. Jadi ada PPATK yang ketika ada uang begitu banyak kan masuk ke bank. Iya, bank mana aja ketahuan sekarang. Ini kan ada MOU, makanya disimpan. Kalau dulu itu uang disimpan di bombong kalau orang dulu apa. Sekarang ini kedua memang saking banyaknya uang kebingungan. Tapi semua itu tidak lepas. Apa dikatakan salah itu mesti seleh, kendak awal tidak bisa apa-apa. Kalau sudah kendak ini